Pagi. Bersyukur kita boleh bertemu pada pagi hari ini dan saya minta maaf saya minta waktunya Bapak sedikit untuk melakukan wawancara. Seperti yang Bapak juga ketahui bahwa kami ini mahasiswa dari untuk mengikuti PPG. Ada beberapa tugas kami di dalam mengikuti PPG ini untuk mewawancarai teman sejawat, guru sejawat dengan kepala sekolah dan pengawas. Dan oleh karena itu kehadiran saya pada pagi hari ini bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama mengenai masalah pedagogik, karena masalah yang saya identifikasi di sekolah itu yaitu minat belajar siswa rendah. Minat belajar siswa rendah ini menyangkut pedagogik. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan siswa kita minat belajarnya rendah? Iya. Setelah sekian lama guru itu mengajar, dari berbagai tempat, ada yang baru, ada yang sudah lama, selalu mengeluhkan minat belajar. Sebenarnya guru itu paling memahami strategi apa, apalagi di kampung, supaya siswa itu senang dengan pembelajaran yang dilakukan guru. Seharusnya strategi pendekatan apa? Kalau siswa di kampung dengan di kota itu beda, Pak. Kalau di kampung mereka lebih banyak malu. Betul. Ya? Iya, betul. Tidak berani bertanya. Beda dengan siswa di kota. Nah, pendekatan apa dilakukan? Pedagogiknya seperti apa? Guru itu secara individu kepada setiap siswanya, diajak bermain, diajak berteman itu siswa. Jangan sekalinya guru apalagi masih merasa hebat, ya mungkin guru dari kota ditugaskan di sana, dia kurang melakukan pendekatan individu kepada siswa itu. Ya, sebenarnya strategi itu harus perlu. Harus guru itu pendekatan itu harus guru itu harus tahu. Kalau ini anak dia pendiam, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekati dia. Kita tanyakan apa persoalannya, apa masalahmu. Gitu. Itu seharusnya guru memahami. Ya, saya kira begitu, Pak. Oke, makasih. Berarti intinya di sini guru harus melakukan pendekatan secara personal kepada siswa supaya pendekatan itu guru bisa merancang strategi apa yang untuk berkelanjutan strategi apa yang akan dia bangun untuk ke depan untuk melakukan pelajaran pada siswa itu nanti di kelas. Ya, begitu. Yang kedua, Pak, mengenai masalah literasi. Kadang sekolah kita belum maksimal untuk memiliki literasi di sekolah. Bapak, penyebabnya apa? Satu, kalau di sekolah itu daya dukung. Ya, daya dukung untuk literasi itu utamanya membaca, menulis, itu menghitung, daya dukung. Karena bagaimanapun guru itu harus daya dukung dari sekolah itu harus ada, ya, supaya kemampuan siswa itu untuk memahami cepat, begitu. Kemudian perpustakaan, ya harus maksimal, itu. Jadi kemudian siswa yang baru masuk kelas 1, ya, itu harus daya dukung untuk mengajar di sekolah-sekolah di kampung itu masih kurang. Itu perlu. Baca barangkali. Iya, harus dilakukan. Misalnya ada
pojok baca, taman baca di sekitar depan kelas, kemudian dukungan buku-bukunya. Harus seperti itu. Tanpa dengan itu dukungan Tanpa dengan adanya pojok baca barangkali. iya, harus dilakukan. Misalnya ada pojok baca, taman baca di sekitar depan kelas, kemudian dukungan buku-bukunya. Harus seperti itu. Tanpa dengan itu dukungan. Tanpa dengan adanya dukungan semua itu bisa, tapi agak lambat. Nah, Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, terkadang kita melihat menjumpai anak, Pak, di dalam kelas itu mereka sulit untuk berkomunikasi. ya. Ketika kita tanya diam, teman-temannya datang tanya diam, sehingga biasanya kita guru sudah menganggap anak itu bahwa anak ini berkebutuhan khusus, padahal ketika itu di rumahnya dia aktif untuk berbicara. Kalau menurut Bapak, tanggapan Bapak seperti apa ini? Ya, Sesuatu itu siswa. Kalau guru sudah menyimpulkan berkebutuhan khusus, itu masalah. Seharusnya dalam mendaftar awal itu dia masuk sekolah sudah ditahu. Dan kita kan koordinasi dengan orang tua. Apakah ini anak bisa berbicara atau tidak bisa berbicara? Nah, jadi kalau itu anak ditemukan dia bermain di rumahnya, berarti tidak masuk kebutuhan khusus. Nah, ketika kita dapatkan di ruang kelas dia diam, berarti guru harus melakukan pendekatan khusus. Masalah apa sampai kau tidak bisa bermain dengan temanmu? Apa kau malu atau kau tidak punya apa dengan temanmu? Tidak sama atau punya masalah khusus dengan orang tua? Harus guru itu melakukan pendekatan. Disitulah guru dibutuhkan. Jangan langsung mengatakan anak ini berkebutuhan khusus, tidak. Guru harus langsung melakukan pendekatan kepada siswa itu. Menanyakan. Biasanya kan dia diam bukan berarti dia tidak mengerti. Dia mengerti dengan pembelajaran itu. Tapi mungkin dia saat malu bergaul dengan teman-temannya, malu berbicara di depan guru. Tapi kalau di rumah dan orang tuanya, dia merasa senang hatinya, bebas, tidak ada apa-apa. Tapi guru di sini dalam kelas harus mengetahui apa masalah dari siswa tersebut. Harus ditahu. Ketika kita mendapatkan pendekatan. Ya, saya sudah sampaikan tadi, itu salah satu sifat siswa. Kalau memang dia tinggal di kebun, tetapi kan sekali-kali dia pasti berteman, pasti hadir dengan teman-teman lain, bergabung dengan teman-teman lain. Saya pikir tidak juga seperti itu. Mungkin kalau masalah lingkungan itu tidak terlalu pengaruh, karena siswa kalau di kampung itu dia kalau lihat temannya dia pasti bermain. Tetapi kita harus tahu salah satu pasti pengaruhnya itu kebanyakan siswa itu malu, Pak. Malu. Masalah berbahasa sekarang ini bahkan mereka sudah melihat televisi, biar di kampung, Pak. Orang sudah tahu, sudah melihat, ya, berbahasa Indonesia juga sudah diajar. Bahkan orang dengar keseharian orang tua juga saya campur juga bahasa, Pak. Bahasa daerah, bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa tidak, tapi saya lebih biasa menemukan malu. Malu. Ya. Malu mengungkapkan. Masih ada lagi, Pak, ini mengenai terbatasnya hubungan orang tua siswa dengan guru. Terkadang kita jumpai begitu yang berpengaruh kepada kualitas pembelajaran kita di sekolah. Menyangkut anak itu tidak bisa maksimal karena kebanyakan, artinya rata-rata anak itu di rumahnya tidak maksimal belajar. Ya, orang tua mengharapkan bahwa di sekolah
di rumah mereka tidak belajar. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak, kira-kira bagaimana membangun relasi antara orang tua dan guru supaya anak ini bisa meningkat mutu atau kualitas pembelajarannya, karena kebanyakan mereka ikut orang tuanya pergi kebun, tidak masuk lagi sekolah. Nah, itu Pak. Iya. Jadi itu masalah setiap guru di kampung, sering itu masalah muncul. Hubungan antara orang tua dan guru, bahkan sekolah, ya. Sebenarnya strateginya kalau dilakukan kerjasama. Pertama, kita kerjasama dengan komite sekolah, kemudian dengan pemerintah desa. Ya, itu kenapa dengan pemerintah desa? Karena orang tua ini lebih mendengar apa yang disampaikan oleh kepala desa Iya. ketimbang kita langsung menyampaikan kepada mereka. Ya, strategi itu kita lakukan kerjasama dengan pemerintah yang ada, kemudian kita buat pertemuan dengan komite, kemudian mungkin kita bentuk satu tim untuk dari sekolah itu bersama komite bahkan dengan pemerintah, kita bisa memberikan pemahaman kepada setiap orang tua dari rumah ke rumah, karena jarak rumahnya kan bisa kita jangkau. Strategi itu mungkin lebih kita gunakan untuk ke depan, karena kalau kita hanya menyampaikan, Pak, dia sudah sampaikan, anaknya sudah sampaikan, tapi orang tuanya sudah, dia tidak mau pusing dengan itu, dia mau ke kerja, yang dia tahu belajar itu sudah di sekolah. Iya. Nah, begitu. Guru Tanggung jawab guru. Iya. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Iya. Ya. Hubungannya orang tua. Kemudian masih ada lagi tentang pembelajaran yang inovatif. Saya melihat dan saya rasakan sendiri bahwa kita belum maksimal mengimplementasikan tentang pembelajaran inovatif. Kalau kita guru belum maksimalnya untuk mengimplementasikan itu, apa yang menyebabkan menurut Bapak sebagai kepala sekolah melihat kami guru, apa yang menyebabkan sampai guru tidak maksimal mengimplementasikan? Apakah guru belum mampu atau belum siap, ataukah bagaimana Pak? Ya, untuk melakukan pembelajaran inovatif itu, kreatif, itu semua guru kan sudah dilatih. Bukan masalah gurunya, cuman biasanya guru itu tidak mau melakukan yang sesuai standarnya. Itu kebanyakan. Apalagi dia pikir, ini pimpinan tidak ada, ya, pas sekolahnya tidak ada. Dia mengajar saja sesuai jalur yang dia bawa, tidak berdasarkan apa panduan-panduan khusus. Itu kebanyakan juga itu terjadi. Jadi seharusnya dia lakukan pembelajaran yang menyenangkan. Dia buat, kalau di pelajaran di waktu kuliah kan sudah dapat semua. Tambah lagi kalau mungkin di kelasnya pelatihan-pelatihan, apalagi itu. Nanti lagi kita memaju ke kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana lagi untuk menghadapi seperti itu. Nah, kalau kita hanya ini lebih banyak begitu, saya temukan lebih banyak begitu. Dia guru itu yang kurang melakukan inspirasi untuk pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan untuk siswa. Itu yang lebih banyak saya temukan. Seharusnya dia sudah memahami, tapi kurangnya untuk minat atau niat untuk melakukan. Iya, kurang minatnya untuk melakukan hal itu. Padahal itu baik sekali. Itu untuk salah satu strategi, apalagi siswa di kampung itu diajak dia memberikan menyanyi bersama, atau apa yang dibuat melalui misalnya kalau kelas-kelas tinggi itu pembuatan bagaimana itu abrasi itu pengikisan tanah kan oleh air, itu dicontohkan, dibuat kotak-kotaknya, kemudian dimasukkan air, kemudian dibuat gelombang-gelombang seperti bermain.
maka dia tanah itu akan terkikis. Itu jadi anak itu suka, dia ingatannya itu senang pula. Itu sebenarnya seperti itu. Itulah satu ini mengenai pemanfaatan teknologi. Ini masalah kita di sana ini yang di kampung ini di sekitar kita ini mengenai pemanfaatan teknologi karena salah satu faktor yang mempengaruhi ini karena person guru belum terlalu tahu tentang itu mengoperasikan laptop yang menyangkut teknologi ini menurut Bapak kira-kira bagaimana? Ya, itu yang kebanyakan itu guru dulu, guru sekarang tidak mungkin ketinggalan yang itu, Pak. Jadi cara bagaimana mengantisipasi itu? Ya seharusnya dibuatkan pelatihan khusus. Pelatihan khusus. Harusnya ada pelatihan khusus untuk guru tersebut. Bagaimana cara mengoperasikan itu, minimal dia mengetahui, ya, mengetahui fungsi-fungsinya. Nah, jangan dulu yang lebih tinggi, karena pelan-pelan dia akan, karena beda Pak, pengetahuan yang masih berumur, yang masih muda dengan yang sudah berumur, beda. Jadi diajar mungkin juga di rumah ada anaknya, bisa diminta bantu, lama-lama Pak nanti itu bisa mengetahui semua itu. Jadi harus ada pelatihan khusus seperti itu untuk dilakukan. Kalau menunggu nanti itu, ini zaman tidak menunggu orangnya itu Pak. Zaman tidak menunggu. Jadi harus ada seperti itu. Bahkan kalau ada privatnya seperti itu, guru bisa ikut, boleh dilakukan untuk mengembangkan itu pengetahuan tentang teknologi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Kepsek sudah membantu saya sebagai mahasiswa PPG ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kepsek bisa bermanfaat bagi kami mahasiswa dan juga bermanfaat bagi sekolah, kemudian kepada anak-anak. Iya, utamanya itu kepada siswa, pada anak-anak di sekolah itu utama. Tujuan mudah-mudahan kamu yang ikut PPG itu keluarannya bagus semua, ya, keluarannya bagus semua supaya nanti diimplementasikan ke sekolah-sekolah dituju yang sudah tempat memang mengajar bisa lebih meningkat dari yang kemarin. Itu harapan kami. Ya, terima kasih.